Jika saya ingin menjadi nasabah baru di Bank Mini ini, saya mau nanya apa sih keuntungan menjadi nasabah di Bank Mini ini? Keuntungan menjadi nasabah di Bank Mini ini, yang pertama itu kita terlatih untuk menjadi disiplin dalam penggunaan uang. Nah, keuntungan yang kedua itu kita mempunyai dana simpanan yang nantinya akan berguna ketika kita sedang dalam situasi darurat. Oh, menarik banget keuntungannya. Bagaimana sih caranya saya menjadi nasabah di Bank Mini ini? Nah, nasabah baru itu diwajibkan untuk membeli buku tabungan. Nah, setelah membeli buku tabungan, nanti nasabah baru akan ditindaklanjuti untuk mengisi formulir data pribadi. Setelah nasabah baru mengisi formulir tersebut, nasabah diwajibkan untuk menyetor sebagai saldo awal tabungan. Oh ya udah Kak, saya mau daftar dong di Bank Mini. Boleh? Boleh saya minta data pribadinya? Boleh? Atas nama siapa? Azan Eviano Sumara, Kelas berapa? 10 PSPT, Untuk tanggal lahirnya? 24 November 2008. Oke. Cek. Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Dengan menabung di bank ini, kalian dapat mengambil dana saat keadaan darurat, serta kalian juga dapat dibimbing dalam mengelola keuangan. Yuk menabung di bank ini, keuangan aman, masa depan cerah. Oke, kita lanjut ke pengertian Smitari. Tari merupakan ungkapan pikiran, kehendak, perasaan, pengalaman menggunakan media gerak yang ekspresif. Menurut Sudaryono, tari adalah ekspresi. Oke, kita yang jeda dulu, kami silakan. Wah, ada istirahat nih, mau jajan deh. Bindi, Acel mau jajan nggak? Boleh. Tapi kalian tahu BC di mana nggak? Ya, aku nggak tahu deh. Coba itu tanya. Mau ke BC? Tahu BC nggak di mana? Oh BC ada di bawah. Kalian mau jajan juga? Iya. Ya udah yuk ikut kita. SMK 45 Jakarta memiliki bisnis center yang terletak di lantai paling bawah, yaitu dekat gerbang kedua. Ini yang namanya BC. Kalian kalau nanti lapar atau haus, kalian bisa jajan di sini. Oh, makasih Kak. Oke, ayo. Bisnis center menjual makanan dan minuman yang sehat-sehat dan pastinya harganya juga ramah di kantong. Selain itu, bisnis center ini juga menjual bahan-bahan lainnya seperti tisu dan lain-lain. Iya, ini jadi berapa? Totalnya jadi 6.000. Jadi totalnya 12.000. Enak banget ya dari kecil alhamdulillah. Iya benar. Terus aku lagi yuk. Ayo. Bingung mau jajan? Ke BC aja.
strukturnya dan terus juga ada pemilihan jurusan. Ternyata ada teknik informatika. Dari teknik informatika saya pilih lah. Kenapa saya pilih? Saya mau menghindari ini matematika. Ya. Suatu hal pernah saya jalani. Ternyata teknik informatika itu ya matematikanya luar biasa. Ada matematikanya. Banyak sekali matematikanya. Ada kalkulus 1, kayak kalkulus dasar, kalkulus 1, 2 sampai kalkulus lanjut. Semuanya itu. Kalkulus. Saya bilang ini salah milih jurusan nih saya. Iya banyak banget saya bilang. Padahal waktu itu ya mau ngambil komputer, barangkali belajarnya cuma komputer aja. Kirain programming gitu. Iya, Taunya ternyata matematikanya itu super luar biasa. Lebih Harus banyak ya? banget. Algoritma semuanya saya bilang. Ini belajar semua ini saya bilang. Ya intinya soal 1 baris jawaban bisa 2 folio. Seperti itu. Ampun saya bilang. Dikasih open book ya sama aja. Ya open book ya seperti itu Sama gimana aja. ya kan. Iya kayak gitu. Ya dari awal dari situ dan terus juga saya pertama pun nggak langsung ngajar saya. Saya cuma jaga stand untuk kalau sekarang namanya PPDB. Penerimaan siswa baru ya. Iya kayak gitu. Saya jaga. Nah ternyata pada saat sudah selesai saya ditawarin untuk ngajar. Iya. Dan awalnya pun karena memang guru IT-nya itu sudah ada, ya saya ngajar itu pertama, percaya nggak? Saya ngajar kewirausahaan. Kok bisa? Saya ngajar kewirausahaan. Ya, tapi untungnya sebelum ngajar itu saya basicnya itu saya pernah berdagang. Ya, saya jadi nggak kosong-kosong banget nih ya kan. Saya pernah berdagang juga, laba rugi segala macam, dan juga waktu akuntansi itu saya di SMK, jurusan akuntansi. Iya. Ya, padahal waktu saya di sekolah itu ya memang jarang banget saya belajar komputer kayak gitu. Ya alhamdulillah setelah seiring berjalannya waktu kewirausahaan kayak gitu udah selesai. Ternyata di pertengahan jalan saya barulah ya kan informatika. Mengajar informatika. Waktu itu namanya komputer dasar. Waktu itu di multimedia. Iya. Kayak gitu. Ya dari spesifikasi komputer, perakitan, troubleshooting, dan terus instalasi sampai permasalahan-permasalahan sampai dengan jaringan itu saya ngajarin di situ. Ada itu enggak Pak? Apa? Programming. Kalau di komputer dasar itu belum ada. Belum ada ya? Itu cenderung lebih banyak ke hardware. Karena memang saya sukanya itu lebih cenderungnya ke hardware. Saya suka hardware itu. Sukanya hardware. Iya dari kecil itu pun, dan saya baru menyadari. Kenapa baru menyadari? Ketika memang flashback kecil, waktu saya kecil itu saya selalu dibelikan mainan sama orang tua saya. Mainan-mainan tentang mainan mobil, motor segala macem. Perahu itu pasti saya rusakin. Dibongkar-bongkar. Pasti saya bongkar. Saya baru ngehnya seperti itu. Saya bongkar-bongkar. Masang pun nggak bisa sebenarnya. Cuma pengen tahu aja. Bongkar nggak bisa masang. Iya. Pengen tahu aja. Ya. Oh seperti ini. Oh ternyata memang saya cenderungnya memang ke hardware. Kayak gitu. Jadi ya saya nikmati lah perjalanan hidup saya. Yes. Kayak gitu. Kalau itu boleh tahu udah berapa lama sih Bapak mengajar? Kalau mengajar saya dari tahun 2010 lah. 2010. Iya, saya ngajar tahun 2010 kayak gitu. Kalau di sini sudah berapa lama? Oh, kalau di SMK 45 ini di SMK baru jalan 3 tahun lah. Kayak gitu, baru sekali. Karena sebelumnya kan saya di swasta. Lebih banyak swasta. Iya, lebih banyak swasta. Itu nah setelah waktu itu setelah saya di global nggak lama, saya setahun, saya masuklah ke sekolah saya dulu, sekolah yang saya pernah sekolah. Di mana? Di Sumpah Pemuda. Iya, saya ngajar di situ. Dan itu pun faktor nggak sengajanya minta legalisir buat skripsi, persyaratan skripsi harus legalisir. Iya, ditanya-tanya, ternyata ada jam kosong, saya bisa ngajar.
Ya udah saya lanjut di situ. Ya yang di global saya lepas kayak gitu. Tapi sebelumnya kan memang pernah juga jaga toko di daerah Pasar Minggu dekat kampus itu. Pasar Minggu. Iya, dekat apa namanya? Jaga toko buat hardware kayak gitu, peralatan komputer Hardware, gitu. ya, Iya, pokoknya lebih banyak hardware saya. Kayak gitu waktu itu dulu kan namanya laptop itu sangat jarang sekali. Iya. Banyak PC pasti PC ngerakit udah pasti pokoknya PC yang monitor gede-gede tuh, monitor konde kalau saya nyebutnya anak IT itu bilang monitor konde yang gede-gede kayak gitu ya kan, habis itu yang tabung kayak gitu itu semua aja jangan. Dan terus juga saya di EMIC saya pernah di EMIC. Iya di EMIC. Saya sekolah di EMIC. Iya tahun berapa kamu? SMP-nya ya? Iya, SMP-nya EMIC. Di EMIC itu lumayan lama saya. Kurang lebih tahun 2016 saya di sana sampai terakhirnya tahun 2021. 2021? Kayak gitu. Saya 2000 berapa ya, kelas 7. Iya. Kebetulan di sana saya diberikan amanah untuk ngajar TKJ. Iya. Oh iya, TKJ. Iya, TKJ seperti itu. Karena memang saya lebih cenderung ke yang tadi saya bilang hardware. Jadi ya TKJ, ayo saya bilang kayak gitu. Kalau bisa jelaskan sedikit nggak Pak cara-cara rakit komputer? Oh iya. Rakit Kalau untuk rakit komputer kita tanya dulu nih, komputernya itu tujuannya buat apa? Misalkan cuma buat ngetik aja searching kayak gitu, office biasa ya gitu ya, saya saranin yang ini speknya simple aja. Dan terus kalau misalkan buat gaming Pak, ya kan kalau komputer mah kan tergantung gimana dana. Iya kalau dananya lebih besar pasti dapat speknya yang lebih wah gitu. Kayak gitu ya, kayak gitu sih. Jadi sekarang yang terbaru kan itu ya RTX banyak sekali sekarang yang terbaru itu. Bahkan saya karena memang udah jarang pegang PC, ya hanya laptop saja. Kalau di sini ya, dan itu kalau misalkan di TKJ itu waktu itu memang di lab itu ya bongkar semua bilang kayak gitu, semua yang dari yang komputer nggak bisa dipakai, ya gimana caranya harus bisa sampai dengan jaringan kayak gitu semuanya saya ajarkan. Bahkan waktu itu ya mungkin prestasi terbaik saya itu saya pernah ajak anak murid saya yang baru 1 semester udah bikin warnet. Dan itu juga saya ajak buat bikin jaringan buat ujian nasional. Dulu ada ujian nasional, UNBK namanya. Ujian nasional berbasis komputer. Itu saya ajak, kebetulan saya jadikan asdos asisten lab kayak gitu, kurang lebih ada 9 orang. Iya, saya ajak itu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Iya. Bapak boleh istirahat dulu. Oke, siap. Karena kita akan ada jeda sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di Podcast. Lama nih nggak foto. Wah, kayaknya banyak nih yang like. Ya udah, sedih. Ini ke kantin yuk. Ya, yuk deh, terakhir. Yuk. Yuk.
Nah, teman-teman, sosial media memang tempat yang menyenangkan untuk berbagi, tapi kita harus bijak dalam menggunakannya. Benar banget, kadang kita lupa bahwa apa yang kita tulis atau enggak bisa berdampak besar pada perasaan orang lain. Kata-kata yang kita anggap sepele bisa menyakiti hati seseorang. Seperti yang kita tadi lihat, komentar negatif bisa membuat seseorang merasa terpuruk. Tidak ada yang ingin dibeli, apalagi di depan umum di sosial media. Makanya, selalu berpikir dulu sebelum memposting atau berkomentar. Tanyakan pada diri sendiri apakah kata-kata kita bermanfaat atau justru menyakitkan hati orang lain. Mari kita ciptakan lingkungan sosial media yang positif, saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Sosial media sehat, mental kuat. Air, sumber kehidupan yang tak tergantikan. Tanpa kita sadari, setiap tetesnya begitu berarti. Namun, kita seringkali lupa bahwa air bukanlah sumber yang tak terbatas. Saat kita membiarkan air terbuang percuma, kita kehilangan lebih dari sekedar tetesan. Kita kehilangan masa depan. Dengan hemat air hari ini, kita menjaga bumi tetap hijau dan lestari untuk generasi mendatang. Ayo, kita sama-sama menghemat air demi masa depan. Wah, ada berita baru apa nih? Sebar ke grup kelas, kayaknya seru nih. Biar teman-teman pada tahu, pasti bakal viral nih. Udah ngerti bahasa Inggris belum? Udah. Ulang lagi. Tapi di sekolah dulu. Teman-teman, kalian udah pada lihat berita yang aku kirim di grup belum? Belum nih. Emang berita apa sih? Coba deh, kalian buka handphone kalian masing-masing. Kamu dapat berita ini dari mana? Itu aku dapat berita dari teman aku di sekolah lain. Teman kamu dapat dari mana? Gak tahu juga aku. Berarti beritanya belum pasti dong. Harusnya kamu cari tahu dulu kebenarannya, jangan asal nyebar aja. Yaudah, nanti kita tanya Pak Guru aja biar lebih jelas. Anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kemarin. Oke, ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, apa benar tentang berita virus terbaru kalau sekolah itu akan diliburkan? Hah? Libur? Kamu dapat dari mana berita itu? Bukan Pak, saya dapat dari teman saya. Bagus, berita tersebut tidak benar karena tidak ada informasi apapun dari pemerintah. Lain kali, kamu kalau mau nyebar berita harus mencari kebenarannya dulu. Itu sama saja kamu menyebar hoax dan itu perbuatan tidak baik. Ih, padahal aku udah nyebar kalau bilang libur. Nah sih bagus. Oke, sudah. Baik, anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Nah, teman-teman, kita juga jangan mudah percaya dengan berita yang belum pasti kebenarannya. Kita harus memastikan berita tersebut dengan cara menelusuri berita itu lebih dalam lagi. Cara menyaring berita hoax. Yang pertama, kita baca dulu beritanya dengan teliti. Yang kedua, kita mencari sumbernya dan lihat siapa sumbernya. Yang ketiga, kita periksa faktanya dengan menanyakan kepada guru atau pihak yang bersangkutan. Baik pemirsa, kembali lagi di Podcast. Masih bersama saya Muhammad Fadila sebagai host dan bintang tamu saya yaitu Pak Rici Anggara. Baik Pak, langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Oke, siap. Apa pandangan Bapak tentang perkembangan teknologi di Indonesia dibandingkan negara lain? Kalau menurut pandangan saya ini memang ada sedikit keterbelakangan ketika ada teknologi yang sudah selangkah lebih maju di luar, tetapi di Indonesia baru masuk. Iya, ada beberapa sih saya bilang kayak gitu. Tapi kalau misalkan di SDM-nya,
SDM-nya Indonesia itu saya bilang super wah, saya bilang Masih bisa banget, maksudnya mampu gitu, mampu bersaing dengan negara-negara tetangga contohnya ya kan. Terlebih yang kasus banyak yang hacker kayak gitu, wah saya tertarik sekali tuh seperti itu. Kenapa? Hacker Indonesia itu wah bikin saya gimana ya, wah coba dulu ini bisa nih ya kan, semangat banget nih pasti nih kayak gitu ya. Pokoknya banyak potensi orang Indonesia memang belum up lah kayak gitu sebenarnya, tapi kalau dicari tuh pasti ada. Apalagi yang kemarin tuh yang siswa SMP ya, sekarang kan udah SMP. Nah itu kayak gitu yang di Tangerang itu, yang situs NASA. Wah, situs NASA iya. di hack. Iya, di terus. Ya kan udah banyak di itu. Wah, mantap saya bilang nih. Wah, saya bilang andai saja waktu itu saya terusin, saya bilang kayak gitu. Karena enggak lah, saya bilang kayak gitu. Bapak pernah itu enggak nge-hack apa gitu? Kalau saya sih cenderungnya nggak nge-hack, cuman keperluan waktu itu, keperluan, dan itu pun saya diminta diajarin teman. Ya, saya itu kalau virus pernah. Iya, kalau virus itu pernah. Nah, kalau virus itu ya memang saya belajarnya otodidak dan berawalnya memang dari iseng. Iseng itu karena waktu dulu kan saya itu ya memang jam kosong itu banyak, waktunya banyak kosong ya kan, saya gimana sih caranya ya, kok ini bisa begini, ini kok bisa begitu ya, senang itu kayak gitu. Jadi saya coba ternyata alhamdulillah berhasil. Virusnya dan itu kayak gimana Pak? Kalau itu yang pertama saya nyerang sistemnya dulu, saya matiin. Yang pertama saya serang sistemnya dulu, saya matiin. Biasanya kalau itu adanya kan di Windows, tapi kalau saya coba ini virus ketika ini maksudnya kayak semacam bom waktu lah. Ini aktifnya nanti kayak gitu. Iya, makanya saya suka banget kayak gitu. Iseng sih, awalnya iseng kayak gitu ya. Jadi sistemnya hancur nggak Pak? Sistemnya pasti hancur. Pasti nggak bisa dihilangin, dan datanya pun itu yang kedua, target saya datanya hilang semua. Udah pasti nggak bisa ya itu. Nggak bisa direcovery sama iya, recovery bisa. Recovery bisa, tapi yang namanya sistem sulitnya itu biasanya nggak semua 100% itu balik datanya pasti. Ya beberapa ya teman udah pernah saya cobain gitu, maksudnya saya iseng dikasih, ini ada antivirus baru, saya kata gitu. Antivirus baru. Ternyata virus baru. Kayak gitu sih. Nah, Bapak pernah nggak sih pakai OS lain selain Windows? Untuk keperluan OS lain itu biasanya saya pakai Linux. Iya. Oh, bisa ya dipakai kehidupan sehari-hari ya? Ya, biasanya sih untuk media pembelajaran. Kalau di TKJ itu anak-anak itu ketika bikin jaringan, server segala macam itu pakainya OS Linux kayak gitu. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya ya Pak. Ya. Kita bakal break dulu sebentar. Oke, siap. Oke, kita akan jeda sebentar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Podcast. Kira-kira ada yang inget ulang tahun aku gak ya?
jangan sedih lagi ya. Karena hadiah-hadiah bagus membuat hidup semakin berwarna. Produk-produk keren hanya ada di UPD Cafe. Maka dari itu, segeralah membeli produk dari UPD Cafe. Orang bahagia tentu karena hadiah. Kamu udah ngeprint ini? Oh iya, lupa. Woi, ngapain? Ngeprint pak, kan ada UPPSPT. Oh iya. SMK Negeri 45 Jakarta terdapat UPPSPT yang melayani jasa media. UP yang dikelola oleh jurusan PSPT melayani jasa scanning dan ngeprint kertas berbagai ukuran. Selain itu, UPPSPT juga melayani pencetakan seperti banner, kalender, pin, brosur, dan juga kaos. Tidak hanya itu, UPPSPT juga melayani jasa pemotretan dan pembuatan video yang sudah termasuk pengeditannya. UPPSPT Printing, Scanning, Production, and Technology. Woi, bayar dulu. Apaan sih, asik banget. Tahu gak sih adanya LDKS PKB 3? Hah, emang iya? Bukannya katanya jimat kapan lagi? Ya katanya juga minggu ini. Lihat deh gede, lucu banget gila. Nih, jadi ada orang yang kayak kakinya pincang gitu. Ini apa banget sih? Iya, berisik banget ya. Nah, jadi itu dia contoh yang tidak baik. Coba kalau kita melakukan 5S. Apa sih 5S itu? Senyum, salam, salah, sopan, dan santun. Nah, ayo kita simak yuk. Assalamualaikum. Tahu gak sih adanya LDKS PKB 3? Hah, emang iya? Bukannya katanya jimat kapan lagi? Ya katanya juga minggu ini. Oh, jadi LDKS ya? Iya.
Baik anak-anak, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Yang mula-mula harus kita lakukan saat berada di sekolah adalah melakukan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, manfaatnya untuk meningkatkan integritas dan moral yang tinggi bagi para pelajar. Jadi, jangan lupa untuk melakukan 5S. Duh, pulpen saya habis lagi. Raka, kamu ada pulpen lagi nggak? Ya, saya punya pulpen. Faras, kamu ada pulpen nggak? Ya, saya juga nggak punya. Duh, gimana ya? Catatan saya masih banyak, pulpen saya habis lagi. Ngapain jauh-jauh ke mata kopian? Kan di Sekapat 5 ada UPOTKP yang memulai banyak alat tulis. Oh iya, saya tidak kepikiran untuk pergi ke sana. Terima kasih ya sarannya. Ajay, lagi beli apa? Saya mau beli buku di sini, kalau kamu? Oh iya, kebetulan pulpen saya habis, jadi saya ke gerai OTKP deh. Kak, aku mau beli pulpen dong, satu. Satu aja? Ya. Ini berapa harganya? Yang standar ya? Standar 3.000 dari. Oh iya, ini uangnya ya, Kak. Terima kasih. Wah, lengkap banget ya alat tulis di sini. Ya, kalau ada apa-apa sama alat tulis kita nggak perlu jauh-jauh ke fotokopi. Nah, lengkapkan alat tulis di unit produksi OTKP ini. Nah, untuk teman-teman semua, jika kalian memerlukan atau membutuhkan alat tulis dan sejenisnya, kalian bisa datang ke unit produksi OTKP. Karena di sana persediaan dan alat-alatnya lumayan lengkap. Dan kalian gak harus lelah untuk ke fotokopian. Betul. Ayo semuanya, belilah alat tulis di unit produksi OTKP ini. Alat tulis lengkap, tulisan makin cakep. Baik pemirsa, kembali lagi di Podcast. Masih bersama saya Muhammad Fadila sebagai host. Baik Bapak, kita akan melanjutkan topik pembicaraan kita yang tadi. Oke, baik. Silakan lanjutkan. Oke. Lanjut yang tadi yang tanyaan dengan operating system. Kalau selain dari Windows ya saya pakai kadang-kadang Linux ya. Linuxnya pun yang Ubuntu. Iya, ya itu untuk media pembelajaran. Emang seperti ya. Ada berapa jenis? Oh, banyak. Kalau Linux itu banyak karena dia pengembangan kamu sendiri. Ketika kamu memang apa namanya ya? Open source. Dia juga open source juga dan juga dia ketika kamu senang Linux, kamu upgrade, kamu ngedit, kamu maunya kayak gini ya nama kamu jadi Fadil Linux kayak gitu. Boleh. Bisa bikin sendiri. Boleh itu bebas dan itu pun ya sesuai dengan keinginan kamu kayak mau di mana sistemnya kayak gitu. Kecuali kalau Windows kan ya adanya A ya toh kita A dan dia pun kan memang berbayar. Tapi kalau Linux ya dia memang gratis, pengembangannya sendiri ya bebas siapapun boleh pakai kayak gitu. Iya seperti itu. Ya biasanya buat media pembelajaran kayak di TKJ. Kalau di sini sih memang saya lihat di situ belum ada. Materi nggak ada. Kayak gitu ya udah. Oke, baik Pak. Kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Menurut Bapak apa sih itu pengertian siklus hidup teknologi? Kalau bicara tentang siklus berarti kehidupan ada mati, hidup dan mati lagi. Yang pertama dari siklus kehidupan, siklus teknologi itu yang dari penelitian, pengembangan, kemajuan, pasti ada penurunan kembali. Nah, seperti itu. Kalau yang saya bilang, saya lihat sekarang siklus memang seperti itu dan kalau siklusnya itu pengembangan dan ketertarikan itu tergantung dari peminat. Ya peminat yang memang ya semua pengguna lah kayak gitu. Ya tergantung sampai di mana minatnya ya pasti dikembangkan lagi. Kecuali memang sudah nggak ada minatnya ya memang langsung di-cut. Ya seperti apa ya salah satu brand handphone yaitu dulu terkenal banget. Iya nggak nyebut merek. Terus sekarang kan dulu kan booming banget ya kan. Sekarang ya nggak bisa ya kan.
karena sudah OS-nya jadi Android. Iya, OS-nya sekarang udah Android semua. Nah, dulu juga sempet tuh sering oprek juga tuh OS-nya brand tersebut itu. Itu memang sangat mudah. Dari A sampai Z itu alhamdulillah saya punya OS-nya. Karena terbilang cukup mudah. Karena cukup mudah itu kita hanya menggunakan firmware sama akses internet, beres. Udah gitu. Langsung dapat duit. Itu kalau bicara uang ya. Kita install sekali satu paling murah 50-100 beres kayak gitu. Kalau dulu itu seru lah kalau dulu kayak gitu. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pengaruh siklus teknologi itu dalam kehidupan sehari-hari itu apa, Pak? Pengaruhnya? Yang kalau untuk pribadi saya pengaruhnya sangat bagus, positif dan banyak manfaat ya. Terutama dalam pekerjaan saya ya, ketika memang dibutuhkan aplikasi baru, teknologi yang baru, itu sangat membantu. Ya kan, sangat membantu dalam pekerjaan saya sehari-hari ya. Contohnya ketika misalkan memang membuat tugas ya kan, atau ya kalau kamu sendiri ya biasanya kan menggunakan alat bantu untuk misalkan mencari jawaban atau gimana kayak gitu ya kan, biasanya anak-anak itu maunya yang instan nih ya kan. Iya. Kalau kebanyakan memang seperti itu. Iya. Nih ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Iya. Kalau saya dengar-dengar kan AI kan makin besar nih. Itu akan menggantikan pekerjaan programmer nggak sih atau menghilangkan pekerjaan? Programmer dan AI itu saling berkaitan. Ketika adanya AI, itu programmer nggak bakal tergantikan. Nggak bakal ya? Iya, kalau saya bilang nggak bakal tergantikan. Bahkan si programmer ini menarik atau dapat menjadikan rekan buat membantu pekerjaannya si programmer ini. Pastilah itu, pasti sangat membantu. Ya gimana ya, kalau rekan kerja itu kan ya saling membantu, saling berkolaborasi ya kan. Kalau saya bilang nggak bakal tergantikan karena ketika seorang programmer disandingkan dengan digantikan oleh AI itu nggak bisa saya bilang. Karena AI juga masih belum perfect ya. Belum. Dia kan tergantung dari instruksi. Iya. Ya memang programmer tergantung dari instruksi, tapi kan kita programmer itu lebih luas lah. Ya lebih bicara ke hati lah kayak gitu. Kalau komputer, kalau AI, kalau udah A ya A, dia nggak mau. Dia B instruksinya, dia nggak mau berbelok kayak gitu. Ya kalau yang programmer ini, oh kayak gini nggak bisa, harusnya kayak gini. Oh mungkin kayak gini loh, kayak gitu. Saya pribadi sih nggak akan tergantikan kalau gitu. Makanya, tapi bahkan mungkin jadi rekan atau berkolaborasi, saling membantu itu mungkin. Justru gitu. Programmer itu malah yang ngembangin AI ya. Iya, jadi wah sangat maju sekali kalau saya bilang ya, terbantulah karena adanya AI juga. Udah semakin maju kayak gitu. Oke. Kita ada pertanyaan terakhir nih. Iya. Bapak itu kalau boleh tahu udah berapa lama sih belajar tentang komputer, teknologi gitu, hardware? Hardware? Sudah berapa lama? Kalau hardware ini dari saya kuliah. Saya kuliah semester 5, saya baru fokus ke hardware. Karena kata teman saya, mau di IT fokusin. Mau kemana? Ke software atau ke hardware? Atau ke jaringan? Fokusin, pilih. Ya ke software apa? Kayak gitu. Dan terus kalau ke hardware, yang mana? Ya fokus saya ke hardware. Dari SMK, dari 4 kuliah gitu. Baik pemirsa, terima kasih telah mendengarkan episode ini. Semoga podcast ini bermanfaat. Sampai jumpa di next episode. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Dil.